kelihatan beda kok. Sepertinya jadi kelihatan mengembang gambarnya. Eh, dan tentu saja yang kami banggakan seluruh peserta pelatihan jarak jauh publikasi ilmiah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berjumpa untuk melaksanakan aktivitas kegiatan kita di agenda terakhir kebersamaan dalam pelatihan ini. Walaupun sebenarnya saya sangat berharap pelatihan ini walaupun mungkin sudah kita cukupkan, tapi tetap berlanjut. Tapi ya itu nanti semua tergantung komunikasi dan komitmen teman-teman semua sih tentu saja. Penting kita bagaimana mensyukuri segala nikmat ini sehingga kita bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan juga dengan kesyukuran itulah menambah imun kita. Jadi kalau kita orang bersyukur itu biasanya otomatis kita akan lebih tenang, lebih nyaman sehingga tidak mudah galau, tidak mudah gamang, sehingga penyakit-penyakit pun juga akan lebih menjauh. Walaupun kita terkena sakit, ya segera dianugerahkan kesehatan. Karena ada yang cerita bahwa penyakit itu sebagian besar juga karena pikiran kita kan. Kalau kita memang semua kalau sakit bisa jadi sakit. Misalkan ada dua orang yang sakit bersamaan, yang satu selalu mengeluh, kemudian menganggap itu sebuah persoalan yang apa namanya kayak ya dironto-ronto gitu loh bahasanya. Kemudian yang satu dengan tenang, santai, kemudian bersabar. Kok saya yakin yang lebih cepat sembuh itu kemungkinan besar yang bersabar, ikhlas, bersyukur itu kan. Saya kok yakin itu dibanding yang mungkin mengeluh, kemudian mengumpat, mungkin dengan kemudian meratapi itu sakitnya menurut saya malah akan lebih berlipat-lipat gitu kan. Ya kalau kita yakini bahwa sakit itu adalah bagian dari ujian cobaan ya iya, tapi kita semua memang dan juga saya yakin juga tidak ada semua orang yang sakit, tapi sakit itu kan sebuah keniscayaan. Nah, sepanjang kita masih disebut manusia ya pernah lah merasakan sakit itu. Tapi kalau nggak mau sakit ya tetap suatu saat akan sakit entah ringan atau berat itu. Tapi itu tadi karena kalau nggak pernah sakit ya bukan manusia namanya. Karena eh, ketika kita pernah sakit maka kita merasa bisa betul-betul menikmati sebuah kondisi kesehat itu gitu kan. Sehingga kenapa dikatakan sehat karena ada orang sakit. Kalau semua kita sehat terus mungkin jangan-jangan kita lupa juga merasakan kenikmatan itu yang kadang-kadang kita lupakan ya. Tapi semua apapun itu mudah-mudahan kita bisa lalui semua dengan baik dan juga masa-masa krisis ini juga segera berlalu. Semua orang pasti berharap itu. Tapi apapun kondisi yang saat ini terjadi, kita tetap harus melangkah. Saya kira memang dengan aktivitas kegiatan yang kita lakukan, yang kita siapkan. Termasuk juga dalam hal penyelenggaraan pelatihan-pelatihan seperti ini. Nah, kami tetap akan selalu siapkan beberapa pelatihan-pelatihan yang tentu saja menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Jadi, maka seperti halnya pelatihan yang Bapak Ibu sekalian ikuti saat ini adalah kondisi yang memang mau tidak mau jadi sebuah keniscayaan. Dulu kita tidak pernah membayangkan akan memprogramkan pelatihan online jarak jauh dengan jumlah sebanyak ini dan dengan jumlah peminat yang sangat luar biasa banyak. Kemarin kan waktu kita buka pendaftaran kan sampai 2.000 lebih itu pendaftar yang ingin menerima pelatihan dalam bentuk online. Padahal pelatihannya dalam bentuk online saja peminatnya begitu luar biasanya. Makanya saya sangat bersyukur dalam arti kami selaku lembaga pelatihan itu masih dipercaya oleh Bapak Ibu sekalian. Inilah yang menjadi PR kita sebenarnya, kami selaku lembaga pelatihan menjaga kepercayaan Bapak Ibu ini kan hal yang sebenarnya luar biasa berat kan. Membangun menjaga kepercayaan itu terkadang jauh lebih berat dibanding kita meraihnya kan gitu.
Para pendahulu kita sudah berusaha untuk membuat kepercayaan yang begitu luar biasanya dari stakeholder kita, dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saatnya lah kita mencoba untuk bagaimana bisa mempertahankan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu saja ini tanpa dukungan, tanpa bantuan, dan juga tanpa saran perbaikan dari Bapak Ibu sekalian, itu juga kemungkinan besar kita akan bisa jadi terlena. Maka demikian antusiasnya, demikian luar biasanya kepercayaan Bapak Ibu sekalian, sehingga akhirnya kami mau tidak mau pun jadi merubah beberapa strategi dalam penyelenggaraan pelatihan ini. Jadi kami melakukan beberapa perubahan, terutama saya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Sugeng dan juga kepada teman-teman yang lain. Misalnya ini sebelum jadi pertanyaan, pelatihan publikasi ilmiah di angkatan 1 dan angkatan sebelumnya itu kita desain sampai 2 bulan. Kenapa sekarang itu hanya 1 bulan? Tadi juga sempat ditanya. Ya karena itu tadi ketika kita laksanakan dalam waktu 2 bulan, durasi waktunya sangat lama, lebih lama. Sedangkan peminat pelatihan di publikasi ilmiah ini cukup banyak kan gitu. Dan dalam satu waktu, ya mohon maaf ini karena tenaga ahlinya kita itu hanya Pak Sugeng di publikasi ilmiah, maka mau tidak mau sebulan itu hanya jalan satu-satu gitu. Termasuk salah satu yang kami lakukan untuk menjaga kepercayaan Bapak Ibu sekalian, hal yang kita lakukan adalah menjaga kualitas kan gitu. Nah, inilah kita ini kan ngobrolan tentang serba-serbi dalam pelatihan ini. Makanya saya bilang ngomongnya entah sistematis atau enggak, eh, ya nanti Bapak Ibu sekalian yang penting bisa dimengerti gitu kan. Karena kita ngomongin tentang sistem pelatihan, jadi ya yang saya sampaikan pokoknya apa saja yang terpikir oleh saya dan yang kondisi itulah yang kemudian saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi begitu. Ya, tadi kita berbicara tentang kepercayaan, berbicara tentang menjaga kualitas, maka mau tidak mau kita rubah strategi penyelenggaraan pelatihan kita. Kalau saja seandainya kami berani ngobrol, siapa saja bisa mampu materi pelatihan publikasi ilmiah, bisa saja kami tetap pertahankan, bisa saja tetap 2 bulan, mungkin dengan WI yang lain. Tetapi ternyata teman-teman WI yang ahli seperti semisal Pak Sugeng ini belum ada untuk dalam hal publikasi ilmiah. Belum ada yang berani gitu kalau untuk mengampu materi publikasi ilmiah, sehingga hanya baru Pak Sugeng termasuk dari tugas kita untuk menjaga kualitas itu, karena menjaga kualitas adalah bagian dari menjaga kepercayaan. Nah, desain-desainnya kemudian berubah, yang semula dari 2 bulan menjadi 1 bulan karena saking banyaknya, supaya teman-teman yang lain yang sudah berminat untuk mengikuti PJJ publikasi ilmiah juga mempunyai kesempatan mengikuti pelatihan ini. Nah, karena 1 bulan tentu saja Pak Haji Sugeng juga sudah merubah beberapa strategi materinya, strategi target-targetnya itu pasti sudah beliau sesuaikan. Dan inilah luar biasanya beliau kan seperti bisa merubah, menyesuaikan target-target yang harus dicapai. Tetapi lagi-lagi memang semuanya kembali ke Bapak Ibu sekalian, ke peserta. Jadi target-target penyesuaian-penyesuaian yang sudah diikuti yang sudah didesain oleh Pak Haji Sugeng sekarang tinggal diikuti atau tidak. Bahkan kemudian ke depannya mau diteruskan, dikembangkan atau tidak. Saya yakin percaya ini sudah di challenge sebenarnya, sudah desain konsep-konsep itu bagaimana ke depan itu bisa dikembangkan, bisa terus dilanjutkan gitu. Tapi kalau sudah disiapkan, sudah di prepare, kemudian tapi teman-teman tidak bergerak, tidak melanjutkan, tidak mengembangkan, lah ujungnya juga berhenti. Maka tentu saja komitmen, untuk salah satu komitmen, keseriusan, tanggung jawab, teman-teman semua ini dituntut ke depannya. Semangatnya sudah luar biasa seperti yang diceritakan oleh Pak Haji Sugeng yang mungkin sampai malam, sampai jam berapa. Kami sangat berharap jangan hanya berhenti pada saat pelatihan saja, sampai saat didampingi oleh Pak Haji Sugeng, saat didampingi oleh teman-teman panitia, tapi teruskan itu dalam bentuk-bentuk desain-desain yang lain. Nah, akhirnya memang Pak Haji memang sempat diskusi dengan saya, walaupun ini tetap 1 bulan, kami memang masih sangat berharap ini terus dikembangkan sehingga pantauannya itu masih tetap bisa istilahnya tetap diinformasikan ke kami. Ya, tagihan-tagihan misalkan komitmen-komitmen kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dengan narasumber tetap bisa dilaksanakan dengan baik dan kemudian syukur-syukur bisa dilaporkan ke beliau. Nah, kalau memang nanti diperlukan istilahnya
rumah LMS-nya mungkin insya Allah rumah LMS-nya tetap dibuka. Kita fasilitasi sampai misalkan 1 bulan ke depan bisa mengupload sesuatu di sana, itu pun kami persilakan dan kami fasilitasi. Demi yang jelas intinya bagaimana bisa tercipta sebuah pemahaman tentang publikasi ilmiah yang lebih dalam. Nah, ini memang bukan kerja ringan, bukan kerja singkat, membutuhkan kerja keras, membutuhkan waktu yang saya kira cukup lama. Dan ini semua kita kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kami tentu saja siap membantu dan memfasilitasi itu. Di samping itu nanti jelas ke depan dalam waktu dekat Pak Haji kan juga pasti akan buka kelas baru lagi. Tapi ya mohon mungkin eh, istilahnya itu perhatian beliau pasti akan lebih terbagi. Jadi kadang-kadang ya mungkin harus ada penyesuaian-penyesuaian, terus ada adaptasi-adaptasi baru. Nah, inilah kiranya supaya lebih banyak lagi yang bisa memperoleh pelatihan yang dalam hal publikasi ini. Kalau kami 2 bulan, mungkin ya mestinya kita bisa laksanakan sampai 6 angkatan. Kalau hanya 1 bulan, khawatirnya cuma dapat 3. Kan emang kasihan yang tiga angkatan lagi. Nah, inilah yang kemudian menuntut kita melakukan perubahan-perubahan strategi. Termasuk juga di pelatihan penelitian tingkat kelas, karena juga eh, tenaga kita cukup terbatas, kemudian peminat pelatihan juga cukup banyak, itu tadi kan karena kepercayaan itu akhirnya kita juga rubah strategi. Tapi apapun itu kami berusaha untuk mencoba ya, tentu saja dengan teman-teman BI dan teman-teman itu yang mencoba untuk tetap menjaga kualitas itu. Kami tentu saja tidak berani lah istilahnya hanya asal jalan, asal selesai kegiatan, tidak. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika kita memilih sebuah bentuk kegiatan yang kita laksanakan. Baik itu dalam pelatihan yang online semacam ini maupun bahkan pelatihan klasikal. Itu pun juga standar-standar yang coba kita penuhi, standar-standar yang coba kita lakukan pun sama. Baik itu pelaksanaan pelatihannya secara klasikal, tatap muka, maupun pelaksanaan pelatihannya secara online. Makanya Bapak Ibu saya sudah merasakan lah bagaimana gemblengan beliau, tugasnya, kemudian ujiannya. Ya, ketika dilaksanakan secara klasikal pun sama. Dan kualitasnya saya kira mudah-mudahan sama ketika pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi ini. Dan justru Bapak Ibu sekalian, effortnya, usahanya itu saya yakin lebih besar ketika pelatihan itu dilaksanakan secara klasikal langsung dengan pola online seperti ini. Kenapa kok saya katakan usaha dan jerih payahnya itu lebih besar? Nah, karena ketika mengikuti pelatihan secara klasikal ya memang yang dilakukan ya hanya fokus mengikuti pelatihan itu saja, nggak ada aktivitas yang lain gitu. Sehingga ya maklum lah kalau tugas-tugasnya itu bisa diselesaikan dengan cepat, kemudian eh, lebih apa namanya lebih fokus. Sedangkan kalau pelatihan semacam ini, ya, Bapak Ibu sekalian selain ikuti pelatihan masih juga melaksanakan tugas-tugas yang lain. Di tempat tugasnya ngajar guru, murid-muridnya juga masih harus dikasih materi, belum lagi di rumah mungkin juga masih ada kesibukan yang lain, kemudian tugas-tugas yang lain di non kediklatan juga masih numpuk, dan itu pun juga belum dan itu pun juga harus dikerjakan, tambah lagi dengan tugas-tugas yang luar biasa yang mungkin juga cukup banyak, sehingga di awal kan seperti kita sampaikan, maka memang desainnya pasti berbeda, usahanya pasti lebih, jadi apa namanya, tempaan dan juga eh, pengorbanan itu menjadi lebih dibanding ketika pembelajaran secara klasikal. Tapi kami selaku penyelenggara mempunyai kewajiban, standar-standar yang memang diperlukan dalam pelatihan baik online maupun klasikal tetap harus sama. Kan gitu. Tagihannya, materinya, kemudian konten isinya itu tetap harus sama. Sehingga hal inilah yang kita lakukan. Jadi tidak ada beda standar-standar pelatihan. Cuman yang membedakan ya tentu saja adalah caranya. Caranya. Tahapan-tahapan pembelajarannya saja yang berbeda. Kemudian yang membedakan lagi ketika pelatihan semacam online seperti ini kan biayanya murah.
Kalau klasikal biayanya juga cukup lumayan besar. Kalau ya hitung-hitungan ini bukan bukan kita materialis ya, tapi sebenarnya inilah yang juga menjadi PR bagi kami, menyelaraskan antara target capaian output dengan target serapan anggaran gitu kan. Kalau pelatihan semacam ini, satu pelatihan ini pulsa yang kita berikan cuma 150 kali dua cuma 300. 300 kali taruhlah 30 peserta itu sekitar 9 jutaan ya. 9 jutaan. Itu. Kalau 9 juta, udah satu diklat 9 juta. Ditambah mungkin ATK untuk pelaporan dan beberapa keperluan yang lain terkait dengan honor narasumber, itu mungkin sekitar 5 juta, 5-6 juta. Jadi satu praktis, satu pelatihan ini hanya memerlukan uang 15 juta, nggak sampai 20 juta. Nah, tapi target standarnya harus sama kan gitu. Outputnya harus sama, kualitas alumni pun juga sama, tapi biayanya murah. Nah, secara kinerja inilah yang sebenarnya diharapkan oleh pemerintah. Jadi dengan biaya yang lebih kecil tetapi target hasilnya sama. Tetapi lagi-lagi kami pun selain juga terkait dengan efektivitas, dengan pelatihan yang lebih diharapkan, ternyata kita juga dikejar dengan serapan. Ya bayangkan kalau uang kita misalkan ya itu bukan uang kita, uang di DIPA itu misalkan 5 miliar saja. Kok saya terlempar ya, mohon maaf. Kayaknya ntar sinyalnya atau apanya ya. Hmm. Mohon maaf, saya lanjutkan. Mungkin beberapa saya ulangi. Jadi demikian, maka memang eh, ya inilah salah satu kendala ketika pembelajaran online itu ya kelihatannya sinyalnya bagus, stabil, ternyata tiba-tiba putus. Kita sudah ngomong lanjut, ternyata pas kondisi nge-freeze, jadi kan tidak tidak terdengar oleh teman-teman semua. Jadi sampai di mana ya? Jadi kondisi pelaksanaan yang eh, ya kita harus menyelaraskan berpacu antara target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan dengan biaya murah hasil maksimal dengan juga target serapan yang harus kita penuhi. Nah, maka mau tidak mau kita pun harus mengkombinasi kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan kita kombinasi dengan sebuah kegiatan pelatihan yang setidaknya jumlah pengeluaran pengeluaran untuk kegiatan itu lebih besar sehingga pelaksanaan serapan-serapan anggaran bisa terpenuhi. Maka selain juga pelatihan dalam bentuk online kelas secara penuh seperti ini, kita juga mohon maaf sinyalnya putus ya. Kayaknya putus-putus. Suaranya hilang, Pak. Iya, menurut saya ngomongnya kayaknya udah kencang. Sinyalnya ini kayaknya yang memang agak terkendala ini kayaknya mungkin bisa ada. Padahal di Maaf, Pak. sini ini mah bagus. Lanjut ya. Oke, nanti sambil Suara hilang. halo, udah terdengar ya? Lanjut, suaranya masuk. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi akhirnya kami mencoba untuk menyiapkan juga pelatihan dalam tidak hanya secara online saja, tetapi juga ada pelatihan klasikal, tetapi dengan tentu saja kehati-hatian yang lebih ketat. Di masa sekarang itu kan
kalau kita agak kaku kan melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang kan sebenarnya sangat sangat tidak dianjurkan kan gitu. Bahkan dilarang, cenderung dilarang. Maka ketika kami mencoba melaksanakan pelatihan secara tatap muka klasikal, kami pun berpikir bagaimana setidaknya pelatihan itu jumlah pesertanya tidak terlalu banyak. Kemudian juga selain pesertanya tidak terlalu banyak, bagaimana juga pelatihan itu tidak terlihat kalaupun misalnya ada aktivitas berkumpul gitu kan, kalaupun ada aktivitas berkumpul pun tidak terlalu mencolok tempatnya sehingga tidak terlalu bisa dilihat oleh orang. Bukan berarti kita sembunyi, tidak. Dalam arti kita mengantisipasi, jangan sampai justru menimbulkan apa namanya pemikiran-pemikiran, asumsi-asumsi yang jelek, negatif, sehingga menimbulkan sebuah persoalan baru. Nah, hal-hal yang kayak ginilah yang kemudian kita harus pertimbangkan ketika menyelenggarakan sebuah pelatihan. Jadi walaupun memang kita laksanakan pelatihan, tetapi mencoba untuk lebih berhati-hati dan sebisa mungkin memenuhi kriteria-kriteria protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Jadi kami mohon maaf, mungkin saya sudah sampaikan ke teman-teman juga untuk tidak gegabah, untuk lebih hati-hati, untuk lebih ya waspada lah tentu saja. Selain itu juga karena kondisi ini yang memang kalau terlihat ada sebuah aktivitas berkerumun, kalaupun mungkin ada foto-foto, kami menyarankan mohonlah kiranya foto-foto itu juga tidak dipublish di sosial media atau tidak di-upload di ya baik Facebook maupun Instagram. Ya cukuplah untuk konsumsi kenangan pribadi saja. Ya, walaupun memang juga sudah kita minimalisir sih sebenarnya untuk kerumunannya, tetapi berhati-hati itu lebih baik daripada mencoba memancing eh, apa namanya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan prasangka-prasangka negatif. Nah, ini yang kemudian juga kita tetap berusaha untuk lakukan ke depannya. Ini tadi saya sudah sempat diskusi rapat dengan pimpinan yang lain, dengan perencana juga. Kita sudah alokasikan kegiatan sampai akhir tahun untuk kegiatan PDTK. Pelatihan di tempat kerja itu setidaknya saat ini sudah kita programkan 45 angkatan. Kami masih berusaha, tadi saya masih nawar, saya kalau bisa nambah lagi. Karena informasi yes, yang perlu saya sampaikan di kesempatan kali ini juga, awalnya kan kami bersurat menawarkan untuk pelatihan di tempat kerja kepada teman-teman itu eh, jumlahnya 30 angkatan. Nah, tapi ternyata yang merespon, yang kemudian menyetujui dan menginginkan pelatihan di tempat kerja itu, data yang masuk per hari kemarin tanggal 26 itu sampai 180 lokasi atau sampai 80 tempat. Nah, sedangkan kondisi kami kemarin yang kita tawarkan hanya 30. Nah, kemudian kemarin dihitung-hitung cukup sampai 45. Itu pun masih saya tawar lagi, setidaknya mungkin ya syukur bisa sampai 60 lah, biar setidaknya ya hampir separuh dari surat yang masuk itu kita bisa penuhi. Karena kami berusaha untuk ya setidaknya merespon kepercayaan, merespon sambutan, merespon antusiasme teman-teman semua stakeholder dalam mengikuti pelatihan yang kita laksanakan. Karena memang mengikuti pelatihan itu kan insya Allah manfaatnya menurut saya sangat banyak. Luar kalau kita eh, apa namanya kita hitung itu bukan hanya persoalan kalau kita mau lihat dari sisi mana saja itu menurut saya tidak ada nilai negatifnya. Ya, kalau kalau dilihat dari sisi negatif ya orang ada aja. Tapi manfaat pelatihan itu yang jelas minimal itu pengembangan kompetensi itu pasti yang kita harapkan. Nah, itu salah satu tujuan dalam mengikuti pelatihan kan tentu saja adalah pengembangan kompetensi. Nah, ketika kompetensi Bapak Ibu sekalian teman-teman meningkat, maka tentu saja dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, tugas-tugas harian pun akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan istilahnya pemenuhan kewajiban-kewajiban administrasi Bapak Ibu sekalian itu pun akan menjadi lebih baik sehingga bisa berdampak kepada perubahan status ke jenjang yang lebih tinggi tentu saja, misalnya dari guru dari sisi pangkat saja lah, dari golongan 3D bisa jadi 4A, mungkin bisa sebab diklat ya kan gitu. Belum lagi eh,
ada juga yang mungkin sebab diklat bisa misalkan berubah jabatan dari jabatan tertentu ke jabatan yang lain, misalkan dari guru menjadi seorang pengawas, jadi guru menjadi kepala madrasah. Ya, salah satunya, bukan satu-satunya. Salah satunya faktor administrasinya ya kan manfaat dari sebuah pelatihan. Belum lagi dalam pelatihan kalau secara sosial, secara hubungan antar manusia menambah persaudaraan, menambah teman. Contoh saja mungkin dulu Bu Elizabeth tidak kenal dengan Bu Loh Eka, tapi dengan pelatihan ini menjadi kenal kan begitu. Tidak kenal dengan Bu Indah, tidak kenal dengan Bu Rahmiati, tapi dengan pelatihan ini menjadi kenal. Ketika kenal, pastilah menjadi pembuka awal untuk komunikasi. Nah, itu pasti menjadi punya teman di NTB, punya teman di Bali, walaupun saat ini masih via online pun, tetapi setidaknya kan sudah mengenal dari sisi wajahnya. Kalaupun nanti misalkan minta tolong itu kan insya Allah ya, nggak sungkan lah. Dibanding beda ketika nggak kenal mau minta tolong kan nggak berani, siapa kok minta tolong nyapa-nyapa lah. Tapi kalau dengan adanya pertemuan pelatihan ini kan menjadi sebab kenal kan itu. Jadi dengan pelatihan itu menjadi sebab sebuah kebaikan. Lah ini kan hal yang luar biasa. Dengan pelatihan menjadi sebab bertambahnya rezeki teman-teman semua. Dengan pelatihan menjadi sebab pengembangan kompetensi yang lebih baik di masa-masa yang datang. Maka inilah sebenarnya kesyukuran yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini usaha ikhtiar kita bersama dalam hal kebaikan yang terus kita coba lakukan ke depannya. Nah, gitu. Dan yang tadi saya bilang di awal, memang ini adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa. Kita menjadikan sebuah lembaga yang setidaknya memfasilitasi menjadi sebab kebaikan-kebaikan itu di masa yang akan datang. Kita sangat tidak berharap pelatihan-pelatihan yang kita lakukan itu menjadi sebab kemunduran atau bahkan menjadi sebab pertengkaran, menjadi sebab permusuhan. Nah, itu saya yakin dan percaya tidak adalah dilakukan dalam pelatihan, apalagi kebersamaan ini kebersamaan yang diawali dengan cara baik-baik, kita laksanakan dengan baik-baik dan juga kita nanti selesaikan juga dengan baik-baik insya Allah. Maka apa yang kita lakukan menjadi sebuah kenangan yang indah tentu saja, menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Dan dengan pelatihan lain ini menjadi sebab Bapak Ibu sekalian untuk selalu berusaha meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompetensi ke depannya menjadi lebih baik. Ini adalah harapan-harapan kami yang kita lakukan. Kita memang berusaha mencoba untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan yang setidaknya memang merupakan kebutuhan-kebutuhan stakeholder, kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan atau pelaksanaan tugas-tugas administrasi lainnya. Kami pun sangat membantu dan merespon itu, tetapi terkadang ya kami pun juga penuh dengan keterbatasan jumlah orang, keterbatasan kemampuan, keterbatasan sarana prasarana, bahkan mungkin juga keterbatasan sumber dana. Karena kalau kita ngomongin sumber dana itu pastilah terbatas. Tidak ada istilah sumber dana itu tidak terbatas. Kita dikasih uang misalkan 20 miliar, itu kan terbatas juga 20 miliar. Kalau kita merasa itu kurang ya pasti kurang. Demikian kalau misalnya dikasih tambah lagi sampai 30 miliar, bisa juga kita tetap aja merasa kurang karena di atasnya masih ada yang lebih tinggi lagi. Pastilah ketika ngomongin uang, ngomongin sumber daya itu pasti terbatas. Nah, dengan kondisi keterbatasan dari berbagai macam hal tersebutlah kami mencoba untuk memanage, mengatur kira-kira mana yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, mana yang bisa kira-kira kita bisa ambil dulu, mana yang kira-kira kita bisa lakukan dulu, mana yang kira-kira nanti kita lakukan belakangan, mana yang kira-kira nanti berikutnya. Pasti itulah yang kemudian tugas kami mengatur itu. Jadi kami tetap berusaha ingin memenuhi semua harapan, semua kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Tetapi apabila belum, ya mohon bersabar, mohon maaf juga kalau misalkan nanti kadang-kadang kami juga sedikit lupa, bukan sedikit, banyak lupanya juga kan gitu. Nah, harapan kami pun demikian. Ketika ditanya, Mas, itu dari pendaftar, kayak kita masih ngomongin PDTK, dari pendaftar yang 180 itu nanti hasil diumumkan enggak? Ya, sementara tadi sampaikan tidak kami umumkan karena saya
mencoba mengapresiasi kepercayaan yang tadi diberikan ke kami, sebisa mungkin kita penuhi. Mungkin tadi secara bertahap, data-data yang sudah masuk kita akan penuhi secara bertahap. Mungkin bulan ini bisa mungkin 15 atau 20, bulan depan lagi 20, atau tahun ini mungkin maksimal bisa 50. Nah, sisanya lagi, coba kalau memang memungkinkan di tahun-tahun yang akan datang, kita bisa penuhi, kita bisa lakukan, akan kita lakukan. Karena kepercayaan ini kan ada hal yang luar biasa yang ingin kita jaga. Eh, tapi tetapi tadi karena kita sesuaikan dengan kondisi kita lah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian cukup mengerti dan juga cukup memahami yang kita bisa lakukan. Dan kita juga sedang berbenah tentu saja, baik di dalam maupun tentu saja di secara intern ya, kita juga sedang berbenah. Banyak hal yang mungkin kami masih jauh dari kata sempurna atau jauh dari eh, apa namanya lengkap selengkap-lengkapnya. Banyak hal yang mungkin masih bolong, masih kurang. Nah, inilah yang ingin coba kita perbaiki, ingin kita coba tambal, nah, ingin coba kita lengkapi. Dari mulai sarana prasarana secara physically, secara eh, kasat mata yang bisa dilihat, mungkin ruang kelas, bahkan mungkin fasilitas-fasilitas yang lain, fasilitas disabilitas, kemudian juga ruang sidang, ruang dan segala macamnya, itu kondisinya juga masih cukup terbatas. Dan inilah yang kemudian kita ingin coba lengkapi. Dan juga ingin kita perbaiki juga dari sisi sumber dayanya atau dari sisi substansi orangnya, mungkin dari kelengkapan administrasinya, kemudian tenaganya yang memang mempunyai kualifikasi yang setidaknya mumpuni, sehingga ketika sudah siap ready itu kapanpun kita bisa melaksanakan pelatihan dengan baik. Belum lagi harapan kami juga standar-standar yang kita siapkan itu dalam rangka upaya juga untuk memenuhi kriteria-kriteria yang harus dilengkapi dalam proses akreditasi misalnya. Karena kami juga sekaligus mohon doanya ini memang dalam ini sekarang kami sedang proses, tapi untuk teman-teman Laser CPNS ini, tapi juga kaitannya dengan lembaga, kami sedang melaksanakan proses reakreditasi untuk pelaksanaan pelatihan dasar, dan mungkin minggu depan Insya Allah tanggal 3 tepatnya sudah memasuki jadwal untuk visitasi tim asesor untuk melaksanakan akreditasi. Walaupun mungkin saat ini masih via Zoom, tapi juga akan dicek secara menyeluruh. Nah, kami mohon doanya, banyak hal yang mungkin belum lengkap, belum sempurna, nah kita akan coba lengkapi. Tetapi seandainya Bapak Ibu sekalian mendoakan kami untuk hasil yang terbaik sesuai yang kami harapkan, siapa tahu nanti para asesor di sidang akhir bisa memberikan nilai A kan gitu, atau yang terbaik kan gitu. Mungkin awalnya mau ngasih nilai B, tapi gara-gara doa Bapak Ibu sekalian dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya dikasih nilai A lah, itu kan luar biasa. Karena sebab doa itu bisa saja merubah hasil itu kan. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Tuhan berkehendak dan atas doa berdoa dari Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang kita harapkan. Eh, Hari Selasa besok visitasi, kemudian mungkin dalam minggu-minggu dekat ada sidang hasil, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada hasil yang kita bisa dapat, karena ini sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan LASAR yang akan kita lakukan. Nanti kalau hasil akreditasinya keluar dengan hasil terbaik, maka insya Allah nanti proses pelaksanaan LASAR pun kita akan lancar dan dipermudah. Segala sesuatunya akan lebih baik dibanding ketika hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Maka dukungan, bantuan, serta doa dari Bapak Ibu sekalian ini memang menjadi hal yang luar biasa kami sangat harapkan. Saya di berbagai kesempatan lah ketika menyampaikan materi ini kadang-kadang saya tidak merasa malu, tidak merasa ketika untuk mohon bantuan, mohon doanya. Siapa tahu dengan eh, dari sekian banyak orang, mudah-mudahan ada doa-doa yang dikabulkan. Dibanding misalkan yang doakan kami 10 orang, dibanding kami didoakan oleh 100 orang, kan pasti insya Allah nanti hasilnya akan berbeda. Lah, karena kepercayaan itulah kami juga memohon bantuan doanya. Sekalian setiap tahapan yang kita lakukan ini dalam waktu dekat, saat ini kan akreditasi, kami bisa lalui dengan baik, lancar, dan juga tentu saja hasilnya sangat baik.
Ditambah lagi mungkin juga dengan kelengkapan yang lain yang coba ingin kita penuhi. Di antaranya saat ini kita juga sedang bukan sedang memulai sih, sudah memulai jauh-jauh hari. Kita akan segera dilakukan penilaian zona integritas. Penilaian zona integritas untuk wilayah bersih melayani. Ini bagian dari reformasi birokrasi yang kita lakukan. Dan banyak hal yang harus kita benahi, baru hal yang harus kita tata. Nah, saran, perbaikan, dan juga mungkin juga ketika bantuan Bapak Ibu sekalian ketika misalkan ada survei atau ada instrumen-instrumen yang mungkin harus dipenuhi, harus dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian, ya mohonlah kiranya kami dibantu dengan memberikan penilaian-penilaian yang baik. Tapi jangan juga nanti isinya diarahkan oleh panitia, karena biasanya pertanyaannya di sana. Karena panitia mengarahkan untuk memberikan nilai yang baik. Nah, kami juga ya kami tidak mengarahkan, tapi kita tidak menuntun, tetapi kami hanya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian. Eh, Kalau misalkan ada orang luar bertanya, ya katakanlah yang baik. Tapi kalau misalkan ada ketidakbaikan, kekurangan, bolong-bolong, ya sampaikanlah saja ke kami. Nah, supaya kami bisa berbenah diri. Jangan kejelekan kami diceritakan kepada orang lain, bukan diceritakan kepada kami. Maka kami tidak akan pernah tahu dan kami tidak bisa berbenah diri. Tapi kalau kekurangan, kejelekan kami disampaikan ke kita, ya bersama-sama teman-teman di balai, kita untuk memperbaiki diri supaya tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Karena itu, Bapak sekalian yang berbahagia, sekali lagi terima kasih, selamat saya ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah menyukseskan pelatihan ini dengan sangat baik, dan mohonlah kiranya diteruskan, dikembangkan, tidak hanya sampai ini saja, tetapi bisa dilanjutkan. Inilah harapan kami, dilanjutkannya kan bisa banyak versi, bisa ditularkan juga kepada orang lain, bisa juga ditekuni secara mandiri, tapi kalau misalkan bisa di-share kepada orang lain itu akan jauh lebih baik. Karena setidaknya ada teman, ada partner diskusi. Dan insya Allah nanti juga Pak Haji juga saya kira beliau terbuka orangnya, kapanpun Bapak Ibu sekalian memerlukan bantuan, memerlukan bimbingan, yang memerlukan arahan, insya Allah tetap beliau akan dengan sabar, dengan ikhlas tetap membimbing dan mengarahkan Bapak Ibu sekalian. Ini kan kesempatan yang saya kira luar biasa. Selamat dan juga terima kasih atas segala partisipasi dan segala hal yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian. Terakhir juga kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pelatihan ini masih jauh dari kata sempurna, karena sempurna itu ya hanya milik Tuhan. Tapi setidaknya kita berusaha untuk memperbaiki diri setiap saat, berbenah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan terakhir kami mohon maaf secara pribadi apabila dalam kesempatan ini atau kesempatan yang lain banyak atau ada sesuatu yang tidak berkenan atau salah, khilaf, ya mohon dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya, itu murni karena memang kekurangan dan keterbatasan saya sendiri. Demikian dan marilah kita mohon izin, saya tutup dengan cara agama Islam, bagi yang lain mungkin bisa menyesuaikan. Marilah pelatihan ini kita akhiri dan kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan ini pelatihan aplikasi ilmiah secara resmi saya nyatakan ditutup dan juga sedang dimulai tahap baru untuk implementasi dan pelaksanaan serta pengembangan lagi ke depan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Mas Jen atas motivasi dan masukan Waalaikumsalam yang kepada kami, dan kami dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam hal tutur kata, perilaku serta pelayanan kami yang mungkin belum maksimal. Mudah-mudahan dengan masukan dari penilaian Bapak Ibu menjadi catatan kami untuk dan saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang telah menyelesaikan pelatihan ini, dan untuk hasil pelatihan akan kami umumkan kemudian
beserta sertifikat akan kami kirimkan ke email masing-masing berdasarkan penilaian tersebut. Dan karena yang masih ada hutangan nih Pak Samsudin tadi ada, mohon segera Pak biar kami bisa kompilasikan. Dan terima kasih banyak Pak Haji Sugeng telah menemani kami selama ini, dan mohon maaf apabila kami dari panitia ada pelayanan yang kurang Pak. Nah, akhir kata terima Ya, kasih. Beli Ngurah. Ya, siapa? Ya. Ini Beli Ngurah ini Pak Ajis baca puisi dulu katanya. Boleh sebagai penutup memberikan Penutup, hiburan pada ya. kita semua. Kami persilahkan Pak Aziz untuk mengaturkan karya terakhir untuk rekan-rekan semua. Untuk Pak Zen, apabila Bapak melanjutkan lagi, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom ini Pak, karena kayaknya tadi bilang jam 3 sudah ditunggu di kelas berikutnya katanya. Oke, saya izin ya. Ya, Oke, siap. Mas Terima kasih Yang, banyak yuk. Mas Zen. Yuk.